Shalom saudara, apa kabar? Siap diberkati, amin. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kesempatan kau berikan kepada setiap kami untuk kami boleh mendalami, mengerti, diajar, dibentuk, berbicara kepada setiap kami, lakukan perkataan-Mu. Kami butuh firman-Mu yang akan menuntun langkah kami, firman-Mu yang buat kami jadi berhasil, firman-Mu Tuhan segala-galanya yang buat kami. Kami siapkan hati kami, dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, mari buka bersama dengan saya. Mari buka bersama dengan saya firman-Nya dari Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 9. Hari ini kita merayakan kenaikan daripada Tuhan Yesus. Oke? Kenaikan daripada Tuhan Yesus, Kisah Rasul 1 ayat 6 dan 9. Kita buka firman Tuhan. Firman-Nya berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa itu memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Haleluya. Luar biasa saudara. Hari ini kita merayakan kenaikan daripada Tuhan Yesus ke surga. Saudara, apa yang ada dalam pikiran saudara kalau saudara melihat Tuhan Yesus naik ke surga? Bayangkan kita ada di sana. Hari ini dia naik ke surga. Hari ini Yesus pulang mudik. Bertepatan dengan lebaran pertama, mudik. Karena kepada mudik, Tuhan Yesus pun mudik saudara. 33,5 tahun dia ada di dalam dunia bersama dengan kita. Dan hari ini dia kembali ke surga. Dia hari ini kembali ke surga, pulang mudik. Saudara, coba saudara bayangkan, kalau saudara ada di sana, melihat Tuhan Yesus naik, terangkat ke surga. Apa yang ada dalam pikiran saudara? Apa yang ada dalam pikiran saudara? Dalam pikiran kita ada satu. Surga ada ya. Benar surga ada. Terus kedua, benar-benar dia Mesias. Benar-benar dia Tuhan. Dan yang ketiga, coba kita lihat. Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Saudara, jadi dengan kata lain, tidak ada orang yang naik ke atas ke surga kalau dia tidak turun dari surga. Dan Tuhan Yesus membuktikan kepada setiap kita, dia memang dari surga. Kedua, surga memang ada. Ketiga, dia benar-benar Mesias. Saudara, ini yang harus ada dalam diri kita. Inilah bukti daripada segala sesuatu. Yesus ada. Yesus benar. Yesus dari surga. Masalahnya, apakah saudara percaya? Apakah saudara percaya Yesus itu Mesias? Yesus itu Allah. Yesus itu datang dari surga. Apakah saudara percaya? Kenapa saya berkata seperti itu? Saudara, jujur ya, saya juga sempat syok juga. Seringkali saya saksikan kepada jemaat Tuhan. Saya sudah berkali-kali ke Israel. Saya berkali-kali ke Israel. Dan tour guide sana dengan sangat fasih. Luar biasa. Sampai saya pendeta pun terkagum-kagum. Mereka tuh luar biasa hafal mujizat daripada Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus, kelahiran daripada Tuhan, tempat-tempatnya di mana 5 ketur roti diubah menjadi 5.000 untuk diberi makan 5.000 orang, di mana ada kolam Bethesda, di mana ada segala macam, dia hafal semuanya. Saya sendiri sebagai pendeta merasa bodoh gitu loh, kok dia bisa hafal demikian luar biasa. Sedangkan saya yang merasa saya sudah bersekolah, tapi saya nggak bisa seperti kayak mereka tuh luar biasanya. Karena saya kagum dengan mereka, orang asli dari sana. Dan saya tanya, kamu tahu? Iya,
Kamu lihat, iya itu tempatnya. Di sini tempatnya Tuhan Yesus pertama kali mujizat di perjamuan kawin Kana, segala macam. Dan yang terakhir saya tanya, apakah kamu percaya Yesus adalah Mesias? Apa jawabnya? Saya tidak percaya. Wow, orang yang bisa begitu hafal, tahu. Tapi begitu ditanya, apakah engkau percaya bahwa Yesus itu Mesias? Mereka berkata tidak. Malah dia bertanya kembali kepada saya, kamu percaya? Iya. Bagaimana kamu bisa percaya? Kamu jauh dari tempat aslinya, Israel, Yerusalem. Saudara, jauh dari tempat-tempat di mana Tuhan Yesus lahirkan dan Tuhan Yesus berada. Kamu cuma membaca Alkitab saja. Kok kamu bisa percaya Yesus itu adalah Mesias? Saya sampai bingung. Yang tahu lalu lu atau gua? Dan disitulah saya ucap syukur. Saya berkata, Tuhan, terima kasih ya. Kalau dengan intelektual, pengetahuan, dengan otak, gak mungkin kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Dia, mempercayakan diri kita kepada Dia, dan percaya bahwa Dia adalah Mesias gitu. Tapi oleh karena anugerah, saudara siapapun saudara di tempat ini, saudara bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara bisa percaya bahwa Dia adalah Mesias. Saudara, itu bukan karena kau kaya, bukan karena kau pinter, karena engkau, saya, kita semua dipilih oleh Tuhan. Amin. Apa saudara? Saudara dan saya, kita semua dipilih oleh Tuhan. Anugerahnya, belas kasihannya, membuat kita semua bisa percaya hanya dengan melihat, membaca Alkitab. Itu yang terjadi. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Jujur saudara, coba kita bayangkan. Waktu kita lihat Yesus naik ke surga. Kita melihat Yesus naik ke surga. Kemudian sesudah kita melihat, kita pulang, kita berbicara kepada anak kita. Tadi papa ngelihat Yesus naik ke surga. Oh, anak terkagum-kagum. Oh iya pak, luar biasa ya pak, bisa naik ke surga ya pak. Nah anak kita terkagum-kagum. Sesudah kita meninggal, saudara, anak kita bicara kepada anaknya lagi, cucunya saya. Dia mungkin bisa terkagum-kagum. Cucu berbicara kepada anaknya lagi, berbicara kepada anaknya sampai 2000 tahun. Kalau 50 tahun, 2000 tahun, 40 keturunan. Kalau 100 tahun, itu 20 keturunan. Cerita. Kalau sampai yang terakhir itu adalah kita. Langsung saya berkata kepada anak saya, kakek bilang, Yesus naik ke surga. Mereka akan berkata apa? Kakek udah main pikun. Saudara, itu yang terjadi. Bisakah kita percaya oleh karena mendengar? Kalau melihat oke. Kalau mendengar, kalau cuma cerita saja, apakah kita bisa percaya? Itu yang luar biasa saudara. Kalau saudara dan saya, kita bisa ada di rumah Tuhan, kita bisa dipanggil di sini, kita bisa memuji, menyembah, kita bisa percaya. Saudara, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Berapa banyak orang hari ini, semua orang dunia pun tahu, hari ini adalah Lebaran yang pertama dan bertepatan dengan kenaikan Isa Al-Masih. Mereka tahu, tapi tidak ada satupun yang tergerak untuk terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita bisa percaya, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Hari ini kita mau belajar. Judul khotbah saya, saudara, Yesus naik ke surga. Masalahnya satu poinnya, apakah saudara percaya? Kenapa kita tidak bisa percaya? Kita lihat Yohanes 10 ayat 33. Firman-Nya berkata, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ini yang terjadi saudara. Mereka bukan tidak percaya dengan kuasa, dengan mujizat yang luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan, dan kebaikan-kebaikan yang Tuhan Yesus nyatakan. Tetapi mereka berkata, Yesus itu menghujat Allah. Yesus itu manusia, tiba-tiba mensejajarkan diri dengan Allah. Itu yang mereka tidak siap untuk terimanya. Dari kebenaran firman Tuhan ini, dari peristiwa seperti ini, pembelajaran apa yang ada dalam diri setiap kita. Mereka benar, mereka tidak salah. Yang salah adalah mereka tidak bisa membedakan antara kemanusiaannya Yesus dan keilahian daripada Yesus.
Yesus benar-benar 100% manusia. Yesus juga benar-benar 100% Allah. Dia tidak bisa melihat ini, ya. Dia cuma melihat kemanusiaannya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Yesus tuh jadi manusia tuh bagaimana mungkin? Karena yang dia lihat tuh manusia, daging, darah dan daging, makan, minum, sama seperti mereka. Bagaimana mungkin Allah tuh seperti itu? Nah, yang bayangan mereka tuh Allah tuh maha besar, tidak terhampiri, yang ada dalam pikiran mereka seperti itu. Bahkan ada lagi, kita lihat firman Tuhan, Saudara, Markus 6. Markus 6 ayat 2 sampai dengan 3. Markus 6 ayat 2 sampai dengan 3. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari manakah diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan dan bernama bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara, lihat, mujizat kuasa Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Tetapi begitu melihat kemanusiaan daripada Yesus, mereka berkata, bapaknya kita kenal, mamanya kita tahu, anak-anak saudara-saudaranya kita tahu mereka semuanya. Dan bagaimana mungkin Yesus itu sebagai Mesias, Yesus Allah, itu yang mereka tidak bisa terima. Saudara, inilah yang terjadi. Saya berharap, saudara, dengan hari ini kita merayakan Yesus naik ke surga. Saya berharap saudara bisa mengerti ada kemanusiaannya dan ada keilahian. Jangan sampai kita menghampiri tata dengan intelektual kemanusiaan kita. Jangan kita menghampiri Yesus, menghampiri dia dengan kedagingan kita, dengan kemanusiaan kita. Yesus, hal-hal rohani tidak bisa dihampiri, tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa memberkati kita kalau kita datang dengan intelektual kita, kalau kita datang dengan daging kita tidak pernah akan bisa ketemu dengan dia. Saudara, saya ulangi lagi, hal-hal yang rohani, perkara-perkara rohani, kita tidak bisa mengerti hal-hal seperti itu dengan intelektual, kepandaian kita, kehebatan kita, dengan daging kita tidak bisa. Hanya dengan roh kita bisa menghampiri dia, karena dia adalah roh adanya. Saudara, berapa banyak kita yang kecewa, karena apa? Karena kita kelihatan kemanusiaan daripada Tuhan, kemanusiaan daripada Yesus. Padahal dia adalah Allah, dia adalah roh, dia benar-benar. Dengan dia naik ke surga itu membuktikan bahwa surga itu ada gitu loh. Dia datang dari sana, maka dia bisa pergi ke sana. Mesias itu ada, surga itu ada, benar adanya. Saudara, ini yang terjadi. Kenapa mereka tidak bisa percaya? Kenapa mereka tidak bisa percaya? Ya, jujur, kita melihat secara kemanusiaan, kita melihat secara manusia. Saudara, maaf saudara, Yesus Tuhan adalah roh. Dia datang ke dunia. Dia memakai tubuh jasmani, dia menjadi manusia, dan tubuh ini merupakan kendaraan yang dia pakai, kendaraan yang Tuhan pakai. Untuk apa? Bisa berkomunikasi saudara dan saya. Dia adalah Tuhan, dan daging ini, manusia kita, daging ini adalah kendaraan yang dia pakai untuk bisa berkomunikasi dengan saudara dan saya. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat roh. Yohanes 1 ayat 1. Mungkin ini akan bisa lebih jelas. Yohanes 1 ayat 1. Firman-Nya berkata apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini yang terjadi dan yang harus kita tahu. Firman itu adalah Allah yang menjadi daging. Jadi sama beradaannya, kita bisa lihat, kita bisa raba, sama seperti manusia. Itulah kendaraan yang dia pakai. Jadi dengan kata lain saudara, karena kendaraan yang dia pakai adalah manusia, dan dia harus berlaku seperti manusia. Dia harus berlaku seperti manusia. Apa yang dia pakai? Contoh seperti ini. Saudara, kalau saudara naik mobil,
Dengan saudara naik kereta itu berbeda. Naik mobil kita bisa stop di mana saja. Naik mobil kita bisa kencang, kita bisa stop, kita bisa nikung, kita semaunya kita mau kemana. Tapi kalau kereta tidak bisa. Kereta harus stop di tempat-tempat yang tertentu, kecuali darurat saja. Terus kereta kecepatannya terus harus stabil seperti kita nggak bisa. Di mobil kita bisa kaca kita bisa turunin. Di kereta nggak bisa sembarangan seperti itu. Saudara, itu terbatas. Beda lagi kalau kita naik mobil, naik kereta. Beda lagi kalau kita naik mobil dengan naik kapal terbang. Naik kapal terbang, saudara, kita nggak bisa berhenti sembarangan. Kita nggak bisa buka kaca. Saudara, kita nggak bisa melakukan seperti apa yang kita waktu kita naik mobil. Kecepatan dari mobil dan kecepatan dari kereta berbeda. Kecepatan dari kereta dan kecepatan dari pesawat itu berbeda, tergantung kendaraannya. Saudara, ini yang terjadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia, dia memakai tubuh jasmani yang terbatas ini. Dan kenapa orang tidak percaya? Ya, kenapa? Karena dia melihat kemanusiaannya. Lihat kemanusiaan daripada Yesus itu yang membuat mereka, masa sih dia Mesias, masa sih dia Allah. Contoh saudara, kita lihat. Kita lihat coba sekarang ya, Yohanes 4 ayat 4 sampai dengan 8. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Yesus sangat letih. Loh, kok bisa Yesus, kok Tuhan, kok bisa capek gitu, kok bisa letih? Lah kalau dia bisa letih, kalau Tuhan bisa letih, lah kita yang letih, dia juga bisa letih. Bagaimana mungkin dia bisa menolong kita yang letih? Dia sendiri dia aja, nolong diri dia aja tidak bisa, dia letih. Terus apa? 6. Di situ terdapat sumur Yakub yang sangat Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Kenapa dia minta minum? Dia bukan letih saja, dia juga haus gitu loh. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Saudara, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Kok bisa? Kok bisa ya? Dia berbicara bahwa dia adalah Mesias. Tetapi kenapa kok Mesias kok begitu terbatas? Kok Mesias kok letih? Kok Mesias kok haus? Dan ayat-ayat yang lain juga saudara bisa melihat. Yesus melihat Lazarus mati, sahabatnya, kok nangis gitu loh. Lo sedih kok nangis gitu. Padahal dia kan Mesias, saudara. Banyak hal-hal yang kalau kita pakai otak kita tuh nggak nyampe, kita malah jadi bingung. Yesus dia tahu penyakit daripada Lazarus tidak akan membuat kebawa kematian, tetapi kemuliaan buat Tuhan. Berarti dia tahu bahwa Lazarus itu akan bangkit. Tapi begitu dia datang ke tempat Lazarus, ke tempat Marta dan Maria, melihat Marta dan Maria nangis seperti itu, dia juga ikut sedih, dia nangis di situ. Sampai saya berkata, pertama, kalau dia Mesias, kalau dia Allah, kenapa kok dia begitu cengeng ya? Kenapa dia nangis di sana? Gitu loh, ngelihat Marta dan Maria. Kemudian kan dia tahu bahwa Lazarus akan dibangkitkan. Kenapa dia harus nangis di sana? Saudara, kalau saja kita ngelihat hal seperti ini, kita berkata, masa sih orang yang letih, capek, letih, lelah, haus, nangis, kok yang model begini, kok Mesias, kok Allah? Kita membayangkan Allah itu yang super power, yang luar biasa, tidak terhampiri, tidak terkalahkan, luar biasa saudara. Bahkan begitu di Kapernaum, di bait Allah, saudara, Yesus sepertinya nggak bisa menahan diri. Tempat penjualan merpati dibongkar, bangkir seperti itu. Tempat rumah Bapakku, rumah doa, kamu jadikan sarang penyamun. Dia hancur gitu loh. Kok bisa ya? Kenapa dia tidak melakukan hal yang lebih elit gitu loh? Marah-marah di sana, nggak bisa ngontrol emosi, sepertinya begitu. Kalau kita ngelihat hal seperti itu, ya jujur kita sendiri berkata, loh kok bisa ya? Apakah itu Mesias? Apakah itu Allah? Kok lemah banget? Itulah kendaraan. Kendaraan yang dipakai adalah manusia, dan Tuhan tidak bisa keluar daripada kodrat itu, dan Tuhan harus ikuti. Itu yang terjadi. Bahkan di Taman Getsemani, saudara, dia berdoa, ketakutan. Saudara pernah ketakutan? Kita pernah ketakutan, tetapi kita tuh lebih hebat seperti daripada Tuhan Yesus.
Kenapa? Kita ketakutan is fine, tapi Tuhan Yesus ketakutan sampai keringetnya keluar seperti darah. Sepertinya itu pembuluh darah di bawah kulit itu pecah, saking takutnya. Kita aja manusia ketakutan nggak pernah, jarang, nggak pernah lah orang ketakutan sampai berdarah seperti itu. Tapi Yesus kok bisa? Di sini kita mulai berpikir, kok bisa ya? Kan dia Mesias, kan dia tahu. Dia datang bukan untuk bikin gereja yang besar, bukan untuk terkenal, bukan untuk menjadi kaya, sukses, berhasil. Dia datang memang dia tahu tujuannya adalah satu, mati buat saudara dan saya. Dia udah tahu. Tapi masalahnya kenapa dalam begitu menghadapi hal seperti itu, dia kok takut? Dia berkata, kalau bisa cawan ini berlalu Tuhan, tapi bukan karena kehendakku, tapi kehendakmu. Saudara, inilah kendaraan yang dipakai. Saudara, jadi hari ini saudara, kita ada di tempat ini, kita merayakan daripada kenaikan daripada Tuhan Yesus. Coba kita mengintrospeksi, kita mengevaluasi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan, dengan bercermin kepada firman Tuhan. Apakah kita percaya dia adalah Mesias? Apakah kita percaya? Apakah saudara percaya? Jangan saudara percaya oleh karena apa? Karena mujizat-mujizat semata-mata. Saudara, untuk kita bisa percaya, tidak bisa kita menghampiri dia yang roh dengan intelektual kita. Kita tidak bisa menghampiri dia dengan kepandaian kita, kehebatan dengan daging ini. Hanya orang yang pernah mengalami secara pribadi. Hanya orang yang pernah mengalami kehadiran Tuhan secara pribadi. Dia akan berkata, yes, dia Tuhan, dia Allah. Saudara, contohnya saja saudara, mengenai minyak urapan. Tuhan memakai sarana minyak urapan di Tiberias untuk menyembuhkan, mengusir setan kuasa kegelapan. Saudara, kita mengaminkan seperti itu bahwa Tuhan pakai sarana ini gitu loh. Tapi berapa banyak gereja-gereja yang berkata gereja lu dukun, gereja lu sesat, gereja lu nggak bener. Masa pakai dikit-dikit minyak, dikit-dikit. Saudara, saya tidak bisa menghakimi mereka dan bahwa mereka yang bodoh. Enggak. Kenapa? Karena mereka tuh tidak mengalami bagaimana saya mengalami, bagaimana saudara mengalami kuasa mujizat itu luar biasa. Minyak itu luar biasa, powernya tuh luar biasa itu loh. Karena mereka belum mengalami, mereka bisa berkata seperti itu. Ya karena apa? Karena ya kok bisa seperti itu? Mereka nggak melihat. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, amin. Dia bisa memakai burung, bisa memakai ikan, bisa memakai sapu tangan, bisa memakai ayam, dia bisa memakai keledai, dia bisa memakai burung gagak, dia bisa memakai semua sarana. Karena dia Tuhan. Ada amin. Jangan mengecilkan karya daripada Allah. Dia adalah Tuhan, dia adalah Mesias. Saudara, kita lihat Kisah Rasul. Saudara, Kisah Rasul 9 ayat 4. 3 dulu dah saudara. Dan dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, ini si Paulus, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Wow, saudara, Saulus bisa kaget dia. Dia merasa dia membela Tuhan. Dia merasa dia adalah hamba Tuhan. Tapi hari ini dia berjumpa dengan Tuhan yang sebenarnya. Siapakah engkau? Hari ini dia berjumpa dengan Tuhan yang sebenarnya, tapi dia tidak kenal. Saudara, dan perjumpaan dia dengan Tuhan itu yang luar biasa, mengubah pelayanannya. Dari tadinya mencari siapa, menangkap, menyiksa, membunuh, sekarang mencari hanya untuk diselamatkan. Rubah semuanya, paradigmanya, pengertiannya, pengetahuan. Saulus itu luar biasa, saudara, pinternya luar biasa, hebat, dipakai luar biasa. Lihat perjumpaannya dengan Yesus mengubah segala paradigmanya dia. Bukan karena pikirannya, tetapi ada keintiman, ada persekutuan, ada kebersamaan, ada mengalami Kristus di sana. Saudara, itulah. Siapapun kita di tempat ini, saudara, siapapun kita di tempat ini, saudara, seringkali kita tidak salah. Kita nggak usah melihat, kita nggak usah memikir yang jauh ya, antara daging dengan roh, antara manusia dengan Tuhan. Kita nggak usah. Saudara, coba seperti ini. Ada satu contoh seperti ini, saudara, perhatikan.
ada 3 pemimpin di sini. Ada 3 calon pemimpin di sini. Coba saudara pilih mana yang paling baik untuk jadi pemimpin. Oke, pemimpin yang pertama, saya lihat saudara. Pemimpin yang pertama, oke, orangnya tidak jujur, oke, suka astrologi, ahli dalam astrologi, oke, pernah selingkuh, perokok, peminum, paling sedikit 10 gelas dia minum. Oke. Dan orang seperti ini adalah calon yang pertama. Oke. Dia punya kelemahan seperti itu. Yang kedua, calon yang kedua adalah dia pernah menjabat dalam pemerintahan, tapi 2 kali dipecat, bukan berhenti, dipecat. Artinya apa? Oke. Kemudian bangunnya suka siang. Terus suka dulu waktu remaja suka ngisap opium. Terus paling sedikit 1 hari 1 liter whisky dia minum. Terus saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, kader yang ketiga, dia adalah pahlawan perang, dihormati, tidak makan daging, tidak merokok, tidak minum, tidak berzina. Kalau saudara dikasih pilihan seperti ini, kader yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kira-kira saudara pilih yang mana? Saya tahu saudara pilih yang mana. Pasti, nomor 3. Saudara tahu siapa yang pertama? Siapa yang pertama? Yang pertama adalah Franklin Roosevelt. Siapa Franklin Roosevelt? Dia adalah presiden Amerika yang ke-32. Dia presiden Amerika yang ke-32. Dan selama pemerintahannya 4 kali dia terpilih terus jadi presiden. Dan siapa dia? Dia adalah yang memperjuangkan hak-hak yang luar biasa. Apa yang dia perjuangkan? Yang pertama yang dia masukkan ini dalam parlemennya adalah 1, semua rakyat mempunyai kebebasan untuk memilih. Kedua, kebebasan untuk memilih agama masing-masing, kebebasan untuk beragama. Terus ketiga, kebebasan dari kemiskinan, kebebasan daripada ketakutan. Luar biasa ini. Itu dia. Tapi kalau kita lihat latar belakangnya, itu yang terjadi. Roosevelt, Franklin Roosevelt, Yang kedua, siapa yang kedua? Yang kedua adalah Winston Churchill. Siapa? Perdana Menteri Inggris yang luar biasa. Dia memimpin, membawa kemenangan dalam Perang Dunia yang kedua. Saudara, itu yang terjadi. Kalau kita melihat orang dari kulitnya, latar belakangnya seperti ini, kita salah, bisa salah. Kita sudah menghakimi baru melihat kulitnya. Tapi siapa yang ketiga? Siapa yang saudara pilih yang ketiga? Siapa? Adolf Hitler. Halo, pahlawannya dihormati, tidak merokok, tidak berzina, tidak minum. Tapi luar biasanya, saudara, berapa banyak umat Yahudi yang dibunuh sama dia. Saudara, itulah kita. Hanya untuk kita melihat manusia saja kita tidak bisa mengerti. Manusia saja kita tidak bisa mengerti sampai ke sana. Apalagi kalau kita bisa membedakan antara daging dengan roh, manusia dengan Tuhan. Karena kita tidak pernah ke Tuhan sana. Yang kita bisa andalkan cuma satu, percaya. Firman itu, itulah firman yang kita andalkan. Kita baca, kita percaya. Saudara, ini yang luar biasa. Hari ini kita merayakan Yesus naik ke surga. 40 hari dia ada di dunia. Untuk apa? Kenapa dia tidak langsung pergi ke surga? Dia harus tunggu 40 hari. Karena dia mau mengajarkan kepada setiap kita. Dia mau mengajarkan kepada setiap kita. Aku sebenarnya roh adanya. Daging itu adalah kendaraan. Jadi dia memperkenalkan. Bagaimana dia memperkenalkan, saudara? Kalau saudara baca dalam Yohanes 21 ayat 6. Apa yang dilakukan? Salah satunya ada Yohanes 21 ayat 6. Tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Ingat, pertama kali dia datang sebagai manusia,
Dia menekan mujizat, merekrut muridnya. Dia berkata pada Simon Petrus, tebarkan jalanmu sebelah kanan. Hari ini dia lakukan mujizat yang sama. Dengan kata lain dia mau berkata gini, aku sekarang roh adanya, tetapi powernya sama, mujizatnya sama, lebih daripada semuanya karena bebas. Dia adalah roh, kemanapun dia mau dia bisa. Dinding semua tidak pernah akan bisa, waktu dia bisa terobos, dia ada di sini, dia ada di sana. Oleh karena itu saudara, hari ini kita merayakan Yesus naik ke surga. Saya mau saudara kita mengerti, dia adalah roh adanya. Kalau dia adalah roh adanya, kita tidak pernah akan bisa menghampiri dia dengan intelektual kita. Kita tidak bisa mengenal dia dengan pengetahuan kita. Tidak ada jalan lain. Yang harus kita lakukan adalah duduk, bikin persekutuan yang indah, keintiman bersama dengan dia, komunikasi dengan dia melalui doa, melalui baca firman Tuhan, kenali dia, alami kebersamaan dengan dia, sehingga konflik, masalah, problem, pergumulan itu tidak menggoyahkan kita. COVID-19 sekalipun dia terus ada, sekalipun makin luar biasa itu setan, kuasa iblis COVID, kau akan tenang. Kenapa? Karena kau tahu dia ada, dia punya pegang otoritas, dia punya kuasa, dia tahu. Saudara, kalau saja kita mengerti dia seperti itu, kita tidak pernah akan takut lagi, kita tidak pernah akan khawatir lagi. Karena apa? Karena dia hidup, dia di tempatmu, dia hidup di tempat saya, menyertai engkau, menyertai saya, dan dia mau memberkati kita. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, kebenaran firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biarlah dimanapun hamba jemaat-Mu berada, dimanapun mereka bekerja melayani Tuhan, biar campur tangan-Mu menyertai, memberkati, kuatkan mereka, ingatkan kepada mereka. Mungkin Tuhan sudah tidak lagi mereka lihat secara fisik, tetapi secara roh Engkau hadir, Engkau begitu dekat, Engkau hanya sejauh doa. Hingga mereka tidak takut lagi, mereka tidak khawatir lagi, mereka tidak cemas lagi, karena mereka disertai oleh Tuhan yang luar biasa. COVID-19, kami percaya Tuhan, kami sanggup, tidak ada artinya di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati negara kami, presiden, wakil presiden, gubernur, dokter, suster, dan semua jajaran yang terendah. Biarlah kekuatan daripada kemampuan daripada-Mu, hikmat-Mu terus menuntun dan berkati, dan pulihkan negara kami, ekonomi negara kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami ayo berdoa, haleluya, amin. Demikian firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.